Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, informasi arus balik Lebaran akan disampaikan rekan Vanessa Liu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan Arga Dumadi di Gerbang Tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kita menuju ke Arga Dumadi dari Gerbang Tol Prambanan. Bagaimana dengan kepadatan arus balik Lebaran di sana? Silakan. Ya, Aditya Nugroho dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda untuk situasi di gerbang tol Prambanan pada hari ini memang terpantau cukup landai, di mana memang untuk puncak arus balik Lebaran sendiri di gerbang tol Prambanan ini tercatat terjadi pada tanggal 24 Maret lalu atau tepatnya adalah pada hari Selasa. Untuk hari ini sendiri dari pukul 6 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat tercatat ada hampir 2.600 kendaraan, tepatnya adalah 2.595 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Prambanan ini, atau tepatnya ini dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan untuk puncaknya sendiri ini terjadi sekitar pukul 15 hingga pukul 16, yaitu ada sekitar 300 kendaraan yang melintas, di mana untuk jam-jam lainnya ini per jamnya rata-rata ada sekitar 200 hingga 250 kendaraan yang melintasi gerbang tol ini. Dan untuk arah sebaliknya, ini untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan, total dari pukul 6 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ini ada sekitar 6.300 kendaraan. Dan puncaknya memang berturut-turut terjadi pada pukul 14 hingga 15 dan juga 15 hingga 16, di mana untuk 2 jam itu berturut-turut ada sekitar 800 kendaraan yang melintas. Di gerbang tol Prambanan ini sendiri ada total 16 gardu tol yang dibuka, terdiri dari 8 gardu tol ini untuk kendaraan yang melintas masuk ke gerbang tol Prambanan, dan juga 8 gardu tol ini untuk arah sebaliknya, yaitu kendaraan yang keluar dari gardu tol Prambanan ini. Dan untuk kendaraan yang melintas ini memang sebenarnya tidak semuanya murni adalah pemudik, karena memang masih ada juga ini orang-orang yang memanfaatkan waktu liburan yang tersisa untuk melakukan wisata di Yogyakarta yang memang dikenal sebagai kota wisata. Di dekat gerbang tol Prambanan ini juga ada gerbang tol Purwomartani, ini yang dibuka juga sementara selama musim Lebaran ini, dan ini juga ternyata dianggap cukup efektif untuk mengurai kepadatan baik yang ada di jalur arteri maupun di jalur tol Prambanan ini. Tercatat untuk di jalur tol Purwomartani sendiri ini hanya dibuka untuk kendaraan yang masuk saja hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari pukul 6 pagi tadi ini ada lebih dari 8.000 kendaraan yang melintas, dan puncaknya berturut-turut terjadi pada pukul 14 hingga 15 dan juga 15 hingga 16, di mana untuk 2 jam itu sendiri ada lebih dari 1.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Dan untuk gerbang tol dari Purwomartani ini memang hingga saat ini juga belum dibuka selama 24 jam. Hanya saja memang untuk beberapa hari terakhir ini yang sebelumnya operasional dari gerbang tol Purwomartani hanya dari pukul 6 pagi hingga 6 sore diperpanjang menjadi 6 pagi hingga pukul 10 malam. Dan untuk gerbang tol Purwomartani ini kami kabarkan kepada Anda ini dibuka sementara hingga pukul hingga tanggal 29 Maret 2026 atau selama periode Lebaran ini. Dan walaupun memang kelandaian dari arus lalu lintas yang melintasi gerbang tol Prambanan dan juga Purwomartani ini disadari oleh petugas, namun juga petugas tetap bersiaga mengingat bahwa masih ada kemungkinan lonjakan dari jumlah kendaraan yang melintas dikarenakan adanya kantor-kantor yang menerapkan WFA ataupun juga WFH, sehingga memang masih ada kemungkinan bahwa lonjakan dari kendaraan yang melintas ini terjadi pada hari Sabtu atau hari Minggu besok, yaitu tepatnya adalah pada tanggal 28 dan juga tanggal 29 Maret 2026 yang ditetapkan sebagai hari terakhir sebenarnya untuk jalur arus mudik maupun arus balik Lebaran di tahun 2026 ini. Dan kami kabarkan kepada Anda untuk di Purwomartani sendiri memang hingga saat ini masih belum diberlakukan tarif khusus untuk kendaraan yang melintas. Hanya saja setiap kendaraan ini tetap diwajibkan untuk melakukan tap kartu tol mereka masing-masing begitu. Dan juga ini imbauan dari para petugas kepada para pengendara tentunya adalah untuk tetap memastikan saldo dari kartu yang dibawa ini betul-betul cukup sehingga tidak terjadi kekurangan saldo di tengah-tengah area tol maupun juga ketika melakukan tap di gardu tol, karena ini juga dapat menghambat lalu lintas yang ada dan tentu saja ini juga dapat merugikan pihak-pihak lain yang tentunya ini juga menggunakan kendaraan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta.
Baik, arus balik di gerbang tol Prambanan sudah landai. Terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda. Kita ke Pelabuhan Bakauheni, ada rekan Vanessa Liu di sana. Bagaimana dengan arus balik menuju Pulau Jawa? Silakan Vanessa. Ya, selamat sore Aditya dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Saat ini di H+5 atau hari kelima pasca Lebaran terlihat tren arus balik maksud kami di Pelabuhan Bakauheni ini masih cukup ramai lancar. Jika kita perhatikan tadi di kantung parkir dermaga eksekutif maupun reguler, terlihat sudah ada antrian dari kendaraan khususnya kendaraan roda 4 yang sedang menunggu untuk diarahkan masuk ke dalam kapal. Namun untuk antrian di dermaga eksekutif dan reguler sendiri ini tidak begitu panjang sehingga memang tidak dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat masuk ke dalam kapal. Sementara untuk mayoritas kendaraan yang melintas hingga kini masih didominasi oleh kendaraan pribadi seperti roda 4 dan juga roda 2. Tadi kami mengecek di kantung parkir kendaraan roda 2 atau kendaraan motor juga terpantau lebih lengang atau lebih landai jika dibandingkan dengan kantung parkir kendaraan roda 4. Dan jika kita perhatikan juga mayoritas dari plat kendaraan yang melintas ini berasal dari Jabodetabek seperti dari Jakarta, Bogor, dan sebagainya. Selain itu untuk arus balik hari ini memang terpantau lebih landai jika kita bandingkan dengan puncak arus balik gelombang 1 yang terjadi pada sekitar 4 hari lalu, yakni tanggal 24 Maret lalu, di mana pada tanggal 24 kemarin maksud kami memang untuk antrian di dermaga eksekutif maupun reguler ini cukup sempat tersendat karena mengalami volume kenaikan yang cukup tinggi. Sementara untuk hari ini masih terlihat stabil untuk antriannya. Namun kita akan terus memantau hingga malam hari nanti apakah antrian ini akan dapat lebih terurai lagi ataukah akan ada kendala mungkin yang akan terjadi di pelabuhan. Namun sejauh ini memang untuk antrian masih terpantau landai. Sementara pihak ASDP juga memprediksikan bahwa gelombang kedua dari puncak arus balik ini akan terjadi di besok dan juga lusa, yakni di tanggal 28 sampai 29 Maret 2026. Dan untuk mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan akan terjadi lagi, ini pihak ASDP sudah mencanangkan beberapa skema, diantaranya adalah skema penerapan single tarif atau tarif tunggal, di mana ini para pemudik tidak lagi bisa memilih untuk membeli tiket eksekutif atau reguler. Ini gunanya untuk mencegah kepadatan hanya terkonsentrasi di salah satu dermaga saja, karena jika kita lihat pola dari tahun-tahun lalu ini para pemudik arus balik khususnya kebanyakan lebih memilih untuk membeli tiket eksekutif jika dibandingkan reguler. Maka untuk penerapan single tarif ini diperuntukkan agar para petugas bisa lebih mengatur antrian eksekutif maupun reguler dengan lebih merata. Untuk saat ini cuaca di Pelabuhan Bakauheni Lampung, pemirsa, dapat kami sampaikan sedang mendung berawan, di mana tadi juga sempat turun gerimis sebentar. Dan ini kami himbau juga untuk para pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 atau yang pejalan kaki untuk lebih berhati-hati mengantisipasi potensi cuaca buruk atau terjadinya hujan di malam nanti. Dan untuk antrian di kantung parkir motor sendiri ini, pemirsa, lebih spesial karena memang untuk pemudik dengan pemotor ini dibedakan menjadi 2 jalur, yakni jalur prioritas dan jalur biasa, di mana untuk jalur prioritas ini diperuntukkan bagi pemudik yang membawa orang tua dan anak-anak. Kita akan lihat ke depannya apakah kepadatan akan meningkat di malam hari ini, pemirsa, atau akan tetap ramai lancar seperti saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, Aditya. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu mengabarkan langsung pantauan arus balik dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan sebelumnya ada Arga Dumadi mengabarkan langsung dari gerbang tol Prambanan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh